Halo semuanya. Jadi ini kebetulan saya mendapat pertanyaan atau request untuk membahas hal-hal terkait dengan corona selama ini. Karena kebetulan video kemarin juga banyak peminatnya, banyak yang merasa bermanfaat yang DM saya karena dapat banyak ilmu lah dari sana. Sekarang saya akan bahas tentang bagaimana pemutusan hubungan tenaga kerja pada saat-saat corona seperti ini, ya. Jadi ini sebenarnya masalah yang gampang-gampang susah. Dibilang gampang karena baik pengusaha maupun karyawan sama-sama bisa menggunakan dalil force majeure untuk menghindari tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya, pegawai minta diliburkan meskipun perusahaan belum menentukan libur dan pemerintah tidak memaksa libur. Ya. Tapi di sisi yang lain, juga pengusaha pun dapat menggunakan alasan ini untuk mengeluarkan pegawai-pegawainya. Nah, karena ada dua kepentingan yang berbeda seperti ini, maka yang harus dilakukan oleh orang hukum seperti kita adalah kembali ke undang-undangnya. Nah, saya barusan cari dalam 10-15 menit terakhir mengenai ketentuan apa aja sih yang melibatkan atau mengatur tentang klausula force majeure. Nah, ini yang saya temukan, ya. Mohon disimak baik-baik. Jadi di pasal 164 dan 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya, tentang ketenaga kerjaan, seperti yang kita semua sudah pahami, saya temukan bahwa konsekuensi dari melakukan hubungan PHK karena alasan force majeure adalah 1. Memberikan uang pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 2, ya. Kedua, memberikan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan 156 ayat 3, dan uang pengganti hak juga itu sesuai dengan 156 ayat 4. Nah, kalau untuk yang pesangon itu besarannya wajar ya, di bawah 1 tahun 1 bulan kerja, di atas 1 tahun menyesuaikan nomor tahunnya. Contohnya di atas 1 tahun ada 2 bulan kerja, 3 tahun 3 bulan, 3 tahun ke bawah 3 bulan kerja, begitu masuk tahun ketiga udah 4 bulan kerja. Nah, kalau penghargaan masa kerja itu seperti award, ya. Kalau Anda sudah lama bekerja di sana, Anda akan ditambahin bonus sebagai rasa terima kasih menghargai kinerja Anda. Jadi sistemnya tidak per tahun, tapi diterapkan per 3 tahun. Kalau udah 3 tahun baru berhak dapat 1 bulan. Kalau 6 tahun berhak 2 bulan, seterusnya, ya. Kalau yang ketiga, penghargaan masa kerja itu kayak pengganti tunjangan atas hak-hak lain. Itu adalah termasuk kalau kita belum ambil cuti, ada fasilitas-fasilitas yang belum kita ambil, seperti itu, ya. Itu semuanya masing-masing 1, 2, 3 itu dikali 1. Nah, hukuman atau bukan hukuman ya, kita bilang konsekuensi seperti ini itu dapat ditemukan juga nggak hanya pada saat keadaan force majeure. Ada lagi juga kedua, yakni pada saat perusahaan dibuktikan merugi selama 2 tahun berturut-turut, ya. Yang ketiga, pada saat perusahaan dinyatakan pilot. Jadi sebenarnya hukumannya itu konsekuensinya itu mirip-mirip. Jadi untuk 3 hal ini yang kalau bisa saya tarik secara garis besar itu tetap sama masuk dalam payung force majeure, di mana corona tidak bisa kita antisipasi, kita tidak bisa tahu kapan akan terjadi. Pengusaha pun tidak bisa melakukan apa-apa untuk meminimalkan dampaknya tersebut dan tidak memberikan kontribusi negatif atau menjadi penyebab atau pemerparah dalam kejadian force majeure tersebut, ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Yang kedua, perusahaan merugi 2 tahun berturut-turut. Sekarang mana ada orang yang bikin perusahaan tapi maunya merugi, rencana untuk rugi selama 2 tahun. Ini kita bicara normal ya, bukan strategik ya. Jadi nggak ada kan, jadi ini juga tidak diprediksi. Terus apalagi perusahaan pilot, setiap orang atau perusahaan yang berhutang pasti, kalau yang benar ya, ini kalau ngomong kita orang normal, sekali lagi pasti maunya utang ini dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan yang akhirnya meningkatkan omset, meningkatkan revenue, meningkatkan margin profit juga. Nah, kalau sampai perusahaan pilot tidak bisa bayar utang, berarti itu kan juga di luar kewenangan atau di luar kontrol perusahaan to a certain extent. Sekali lagi,
pasti ada pengecualian, tapi dalam hal wajar, dalam hal normal, 3 ini saya kategorikan sebagai force majeure. Jadi nggak hanya corona saja, namun tidak untung atau tidak cuan dalam 2 tahun berturut-turut sama perusahaan pilot, itu bisa jadi dasar untuk melakukan PHK dengan sistem penggantian 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan 1 kali tunjangan yang belum diberikan. Oke, sekian untuk hari ini. See you and God bless. Bye bye.